Oke, masih dengan saya Sofyan Setiawan di channel Junior Dev. Kita akan melanjutkan untuk tutorial WordPress mengenai kategori dan tags. Apa itu kategori dan tags? Kategori dan tags adalah dua cara pengelompokan konten atau artikel atau posting berdasarkan isi maupun materi yang terkandung di dalamnya. Contoh kalau misalkan kategori itu bersifat pengelompokan secara umum. Misalkan kita membuat artikel tentang HTML, maka kita bisa menyimpan artikel tersebut dalam kategori web development dan web designer. Nah, kalau misalkan kita simpan dalam tags, kalau artikelnya berjudul HTML, maka kita bisa menyimpan dalam tag HTML, heading 1, paragraf, kemudian tabel HTML, dan lain sebagainya. Jadi, untuk tags itu lebih spesifik, tapi bisa bersifat banyak. Kalau misalkan artikel hanya mungkin satu artikel mempunyai dua kategori, tapi kalau tags itu satu artikel mungkin bisa sampai puluhan tags. Oke, untuk mengatur kategori dan tags, kita bisa lihat di sidebar. Di sini ada post, kemudian kita pilih yang pertama adalah kategori. Sebelumnya, saat kita membuat artikel atau mengedit artikel, kita bisa menambahkan kategori secara manual atau instan ya. Tapi kalau di pengaturan kategori ini, kita bisa menambahkan kategori, kemudian menambahkan kustomisasi dari slug atau versi ramah URL dari nama, lalu kemudian kita juga mengatur susunan induk atau anak dari kategori, kemudian deskripsi. Di sini juga kita bisa melakukan tindakan massal atau multiseleksi terhadap kategori-kategori. Misalkan kita ingin hapus atau kita ingin mengedit. Oke, yang pertama adalah kita mencoba untuk menambahkan kategori baru. Contoh di sini saya ingin membuat kategori postingan, misalkan untuk nama itu ilmu pengetahuan. Contoh seperti ini. Kemudian untuk slug-nya ini, sebenarnya kalau slug ini kita bisa kosongi dan otomatis nanti WordPress akan mengenerate dari konten nama, misalkan ilmu strip pengetahuan. Tapi kalau kita ingin mengcustom, kita bisa tambahin misalkan ilmu pengetahuan umum. Contoh seperti ini. Dan nanti di URL ketika kita akses, dia menggunakan URL nama seperti ini. Kemudian di bawah ini ada induk. Induk ini kita bisa menentukan hierarki. Kalau misalkan ilmu pengetahuan, kita bisa tambahkan ke dalam induk, misalkan informasi. Jadi pengetahuan itu salah satu bagian dari informasi. Misalkan seperti ini, kemudian kita tambahkan deskripsi, misalkan pengetahuan umum komputer dan IT. Contoh seperti ini, kemudian kita tambah kategori baru. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa kategori pengetahuan itu adalah child atau anak dari informasi. Jadi ini adalah anak, kemudian ini induknya. Jadi ini di bawahnya atau sub kategorinya. Kemudian kita tambah baru, misalkan kategori musik. Kemudian untuk slug-nya ini misalkan kita kosongi untuk melihat bagaimana generate-nya. Lalu kemudian untuk induk ini kita tidak berikan induk, jadi dia berada di top. Jadi top kategori. Jadi bukan sub seperti ini. Jadi seperti halnya gosip, informasi, superhero, kemudian teknologi ini dia tanpa induk. Kemudian ini saya beri keterangan informasi tentang musik dan artis. Contoh seperti ini, kemudian kita tambahkan kategori. Nah,
Ini adalah kategori yang sudah kita buat dan slug-nya itu sesuai dengan nama. Oke, misalkan saya sudah menambahkan untuk kategori-kategori lainnya. Misalkan untuk gosip ini saya tambahi hoax, artis, kemudian untuk sub dari informasi ini saya tambahi masyarakat. Nah, kemudian untuk superhero ini saya tambahi Marvel dan DC Comics. Nah, di sini kita bisa mengedit dan mengatur yang namanya kategori. Contoh di sini, saya akan mencoba untuk mengurutkan atau sorting berdasarkan nama. Seperti ini. Jadi seperti halnya kita di pertemuan sebelumnya kita sorting artikel berdasarkan nama, kemudian kita juga bisa sorting berdasarkan deskripsi. Kemudian kita juga bisa sorting berdasarkan slug seperti ini. Oke. Dan yang terakhir kita sorting berdasarkan jumlah. Jumlah ini maksudnya adalah jumlah artikel yang menggunakan kategori ini. Oke. Jadi jika jumlahnya 0, itu berarti tidak ada yang menggunakan kategori ini. Jadi tidak ada postingan yang menggunakan kategori ini. Dan ketika jumlahnya 1 seperti ini, maka ada postingan yang menggunakan kategori tak berkategori ini. Nah, untuk kategori ini itu tidak bisa dihapus, hanya bisa disunting atau tampil. Oke, ini pengecualian. Lalu kemudian untuk gosip menggunakan ada 2 artikel yang menggunakan kategori gosip. Lalu kemudian untuk superhero ada 2, dan untuk informasi ini ada 5. Oke. Kemudian kita akan coba untuk melakukan tindakan massal. Contohnya, oh ya, ini tindakan massal nanti aja kita akan menuju ke filter kategori. Misalkan ini saya ingin mencari kategori, misalkan sudah cukup banyak kategori di website kita, kita bisa cari misalkan kategori musik. Oke. Nah, ini untuk musik. Karena hanya satu, jadi hanya ditampilkan satu. Oke, kita kembali lagi untuk klik di sidebar kategori untuk kembali. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus salah satu kategori dari artikel dari ini ya. Kategori ini misalkan saya hapus untuk teknologi. Oke, di sini ada sunting, kemudian sunting cepat. Tapi kita coba untuk yang pertama adalah hapus. Kita hapus. Oke, ketika sebuah kategori ini dihapus dan misalkan terdapat artikel, maka artikel tersebut tidak terhapus dengan kategori. Dan sebaliknya, ketika artikel itu dihapus, maka kategori tidak terhapus. Oke. Hanya saja nanti mungkin artikel yang kategorinya dihapus, dia akan menuju ke yang tidak berkategori ini. Oke, kita akan hapus untuk teknologi ini karena tidak ada artikel juga. Kita hapus. Kemudian ada alert. Jadi Anda berhak menghapus permanen item ini. Oke, kita oke. Oke, maka dia akan terhapus. Kemudian, misalkan kita ingin mengedit atau menghapus secara banyak ya. Misalkan saya ingin menghapus hoax ini. Lalu kemudian saya ingin menghapus masyarakat. Nah, kemudian untuk 2 ini agar cepat menghapusnya, maka kita pilih untuk tindakan massal ini, pilih hapus, kemudian kita terapkan.
Oke, maka dua kategori itu akan terhapus. Kemudian kita akan mengedit salah satu kategori. Di sini ada sunting dan sunting cepat. Contoh kalau sunting cepat, kita bisa mengubah nama dan selaknya. Oke, misalkan tidak kita ganti. Nah, untuk sunting ini dia bisa mengubah yaitu nama, selak, dan induk. Misal untuk gosip ini akan saya ubah namanya gosip utama atau gosip hangat. Oke, seperti ini. Kemudian untuk selaknya juga saya ganti jadi gosip hangat. Lalu untuk induknya misalkan saya tempatkan di informasi seperti ini, lalu deskripsinya akan saya tambahkan gosip paling panas. Oke, seperti ini. Kemudian kita perbarui. Oke, setelah berhasil kita akan menuju ke kategori lagi. Kita kembali ke kategori untuk melakukan operasi lainnya. Nah, ketika gosip hangat ini saya pindah menjadi sub dari informasi, maka sub dari gosip hangat yaitu artis, dia akan menjadi sub. Jadi subnya informasi juga, tapi dia lebih bawah lagi. Seolah-olah misalkan ini kakeknya, ini orang tuanya, ini anaknya, seperti itu. Jadi ada hierarki. Jadi ini masih parent dari ini, kemudian ini parent dari ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat artikel baru berdasarkan kategori-kategori ini. Contoh misalkan saya akan buat artikel lagi, postingan baru. Misalkan di sini saya kasih sepak bola. Kemudian untuk isiannya misalkan sepak bola artikel masih ditulis. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan konten terserah nanti ya. Lalu kemudian kita pilih. Karena kita sudah menambahkan kategori, maka di sini akan muncul kategori-kategorinya. Misalkan untuk kategori ini saya pilih untuk informasi saja dan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kategori informasi ini ditayangkan, dia akan ada yang namanya sepak bola. Dan ketika kategori ilmu pengetahuan ini ditampilkan, maka dia akan memunculkan artikel ini juga. Oke, kemudian untuk tagsnya kita kosongi aja, gambar fitur kita kosongi karena kita hanya ingin menampilkan yang namanya kategori. Kemudian kita terbitkan. Oke, artikel yang sudah memuat informasi sudah kita kelompokkan ya menjadi dalam kategori informasi dan ilmu pengetahuan. Kita akan kembali lagi ke kategori untuk melihatnya. Nah, ketika kategorinya tadi adalah informasi dan ilmu pengetahuan, ketika ini saya tampilkan, misalkan ini saya klik, maka dia akan membuka kategori informasi. Jadi ini artikel menampilkan artikel apa saja yang menggunakan kategori ini atau artikel yang berkategori informasi. Nah, contoh di sini tadi karena sepak bola menggunakan kategori informasi, kemudian ada artikel Indonesiaku, kemudian politik. Nah, lalu kemudian ada kopi sianida seperti ini, lalu kemudian ada Superman, Batman. Ya, harusnya ini masuk dalam kategori superhero, tapi nggak apa, masih masuk di kategori informasi. Oke, kemudian kita tutup. Lalu kemudian untuk ilmu pengetahuan juga kita buka.
Oke, untuk ilmu pengetahuan dia menampilkan artikel yaitu sepak bola. Oke, jadi kita kembali lagi misalkan di postingan. Misalkan untuk Superman ini saya tidak perlu meletakkannya dalam kategori informasi, cukup superhero saja. Kemudian kita perbarui. Oke, itu tadi untuk materi tentang kategori. Selanjutnya kita akan membahas tentang tags dan bagaimana cara menggunakan tags.